Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misrah Nurillah dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan memaparkan mengenai bab 3 atau metode penelitian dari mata kuliah Metodologi Penelitian. Selamat menonton. A. Rancangan atau desain penelitian. Desain penelitian memberikan prosedur untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyusun atau menyelesaikan masalah dalam penelitian. Desain penelitian merupakan dasar dalam melakukan penelitian. 1. Desain penelitian eksperimen. Pada jenis penelitian eksperimen ini memiliki 3 desain penelitian, yaitu pra-eksperimen atau rancangan ini digunakan untuk mengungkap hubungan sebab akibat hanya dengan cara melibatkan satu kelompok subjek sehingga tidak ada kontrol yang ketat terhadap variabel. Yang kedua adalah kuasi-eksperimen atau eksperimen semu. Penelitian eksperimen semu adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan seluruh subjek dalam kelompok belajar atau intergroup untuk diberi perlakuan atau treatment dan bukan menggunakan subjek yang diambil secara acak. Yang ketiga adalah balance design. Balance design disebut juga counter balance design, di mana desain ini semua kelompok menerima semua perlakuan, hanya dalam urutan perlakuan yang berbeda dan dilakukan secara random. 2. Desain penelitian korelasi. Pada penelitian ini, rancangan atau desain penelitiannya memiliki sistem variabel, yaitu ada yang 2 variabel, 3 variabel, dan 4 variabel. Yang ketiga, desain penelitian PTK atau penelitian tindakan kelas. Terdapat beberapa desain penelitian tindakan kelas, salah satu di antaranya paling sering digunakan oleh para peneliti, yaitu dengan sistem siklus, yang terdiri dari 2 siklus. Model ini menurut Chemist dan Taggart yang terdiri dari 4 komponen, yaitu 1. Rencana. Rencana adalah tindakan apa yang dilakukan untuk memperbaiki, meningkatkan mutu atau perbaikan perilaku dan sikap sebagai solusi. Yang kedua adalah tindakan. Tindakan apa yang dilakukan oleh guru atau peneliti sebagai upaya perbaikan, peningkatan atau perbaikan yang diinginkan. Komponen yang ketiga adalah observasi. Observasi adalah mengamati atau hasil dampak dari tindakan yang dilakukan atau dikenakan terhadap siswa. Yang komponen terakhir adalah refleksi. Refleksi adalah peneliti mengkaji, melihat, dan memperhitungkan atas hasil refleksi ini. Peneliti bersama-sama guru dapat melakukan revisi perbaikan terhadap rencana awal. 4. Desain penelitian pengembangan. Pada penelitian pengembangan ada beberapa desain atau rancangan penelitiannya tersendiri. Yang pertama adalah 4D, di mana model 4D ini memiliki siklus pengembangan yang terdiri atas 4 tahapan, yaitu yang tahap pertama adalah definisi, yang meliputi analisis ujung depan, analisis siswa, analisis tugas, analisis konsep, dan perumusan tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah tahapan desain atau perancangan. Tahapan ini terdiri atas penyusunan tes, pemilihan media, pemilihan format, dan rancangan awal. Yang ketiga adalah tahapan pengembangan, terdiri atas penilaian ahli dan uji coba terbatas. Kemudian tahapan penyebarluasan terdiri atas uji validasi, pengemasan, dan pengadopsian. Yang tahapan keempat adalah tahapan-tahapan pengembangan dalam model 4D tersebut terfokus pada usaha mengembangkan perangkat pembelajaran, bukan model sistem pembelajaran. Model yang kedua adalah EDD, di mana EDD ini merupakan singkatan dari A. Analisis, yaitu analisis kebutuhan untuk menentukan masalah dan solusi yang tepat dan menentukan kompetensi siswa. Yang kedua adalah D. Desain, yaitu desain dalam model penelitian pengembangan EDD ini merupakan proses sistematik yang dimulai dari merancang konsep dan konten di dalam produk tersebut. Yang ketiga adalah D, yaitu development, yaitu development dalam model penelitian pengembangan EDD berisi kegiatan realisasi rancangan produk yang sebelumnya telah dibuat. Yang keempat adalah I, yaitu implementation, yaitu penerapan produk dalam model penelitian pengembangan EDD ini dimaksudkan untuk memperoleh umpan balik terhadap produk yang telah dibuat atau dikembangkan. Yang kelima adalah E, yaitu evaluation,
yaitu tahap evaluasi pada penelitian pengembangan model EDDI dilakukan untuk memberi umpan balik kepada pengguna produk sehingga revisi dibuat sesuai dengan hasil evaluasi kebutuhan yang belum dapat dipenuhi oleh produk tersebut. Desain penelitian pengembangan yang ketiga adalah PLOM, di mana menurut PLOM, penelitian pengembangan merupakan suatu model yang terdiri dari 3 fase, yaitu fase pertama, preliminary research atau studi pendahuluan. Fase kedua adalah development or prototyping phase atau pengembangan atau pembuatan prototype, dan fase yang terakhir atau ketiga adalah assessment phase atau penilaian. Yang model desain pengembangan yang keempat adalah Dick and Derry. Menurut Dick and Carey dalam Saryono, prosedur pengembangan hubungan antar komponen tampak pada 10 langkah pengembangan, yaitu analisis kebutuhan belajar, analisis pembelajaran, analisis karakteristik pembelajaran dan konteksnya, perumusan tujuan umum dan khusus pembelajaran, pengembangan instrumen assessment, pengembangan strategi pembelajaran, pengembangan dan pemilihan bahan pembelajaran, perancangan dan pelaksanaan penilaian formatif, pelaksanaan revisi bahan pembelajaran, dan rancangan penilaian sumatif. Desain penelitian pengembangan selanjutnya adalah Borg and Gale, di mana langkah-langkah model pengembangan atau research and development menurut Borg and Gale pada tahun 1983 sebagai berikut. Yang pertama, research and the information collecting atau studi pendahuluan. Yang kedua, planning, yaitu perencanaan. Yang ketiga, develop preliminary form of product, yaitu pengembangan rancangan produk awal. Yang keempat, preliminary field testing atau uji lapangan awal. Yang kelima, main product revision atau revisi produk awal. Yang keenam, main field testing atau uji lapangan utama. Yang ketujuh, operational product revision atau revisi produk kedua. Yang kedelapan, operational fit testing, yaitu uji kelompok. Yang kesembilan, final product revision atau revisi produk akhir. Dan yang terakhir adalah dissemination and implementation atau diseminasi dan implementasi. Desain penelitian pengembangan yang terakhir menurut Sugiono, di mana metode kuantitatif jenis metode survei Carlinger atau Sugiono tahun 2014 menyatakan bahwa penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut untuk menemukan kejadian-kejadian relatif, distributif, dan hubungan-hubungan antara variabel sosiologis maupun fisiologis. Berikut ini merupakan contoh desain penelitian eksperimen, yaitu pra-eksperimen dan pasti-eksperimen. Dan ini adalah contoh desain penelitian korelasi dari 2 variabel dan 3 variabel. Dan ini merupakan contoh desain penelitian pengembangan dengan desain penelitian EDDI. B. Populasi dan sampel. Populasi, sampel, dan responden penelitian. Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi tersebut. Responden penelitian adalah orang yang merespon memberikan informasi tentang data penelitian. Contohnya, pada judul penelitian, pengaruh penggunaan pendekatan lingkungan sebagai sumber belajar terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 5 pada materi benda dan sifatnya, di mana populasinya yaitu siswa-siswi SDN 14 Pagi, Pondok Labu, Jakarta Selatan, di mana sampelnya 68 siswa yaitu kelas 5A, 34 siswa sebagai kelas kontrol, dan 34 siswa sebagai kelas eksperimen, dan responden penelitiannya yaitu siswa. 2. Teknik pengambilan sampel. Ada beberapa teknik dalam pengambilan sampel, di antaranya A. Sampling acak atau random sampling, di mana kita bisa mengambil sampel secara acak apabila populasi homogen dan mempunyai satu ciri. Yang kedua adalah sampling kelompok atau cluster sampling, di mana apabila dalam populasi terdapat kelompok-kelompok yang mempunyai ciri-ciri sendiri. Yang ketiga adalah sampling berstrata atau stratified sampling, apabila dalam populasi terdapat kelompok-kelompok subjek dan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain tanpa adanya strata atau tingkatan. Yang keempat adalah sampling bertujuan atau purpose sampling, jika penelitian mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya. Selanjutnya adalah sampling daerah atau wilayah, yaitu area sampling, yaitu pengambilan sampel yang mempertimbangkan wakil-wakil dari daerah-daerah geografis yang ada, misalnya dari tiap-tiap provinsi, kabupaten, desa, dan sebagainya. Selanjutnya adalah sampling kembar atau double sampling, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan oleh peneliti dengan jumlah sebanyak 2 kali ukuran sampel yang dikehendaki.
Yang selanjutnya adalah sampling berimbang atau proportional sampling. Teknik berhubungan dengan populasi yang tidak homogen. Ukuran jumlah yang tidak sama disesuaikan dengan jumlah anggota tiap-tiap kelompok yang lebih besar. C. Variabel dan data penelitian. Variabel adalah objek penelitian yang bervariasi dan dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok atau lebih. Variabel dikategorikan dalam variabel bebas atau X dan variabel terikat atau Y. Data adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai acuan atau sumber dalam penelitian yang meliputi informasi, angka, maupun keterangan fakta yang mendukung suatu penelitian. Contoh variabel penelitian dengan judul penelitian yang sama dari bab sebelumnya adalah di mana variabel X-nya yaitu pendekatan lingkungan dan variabel Y-nya hasil belajar siswa. D. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian atau instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya untuk mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Kemudian jenis-jenis instrumen penelitian yaitu yang pertama kuesioner atau angket, kemudian wawancara, observasi, dokumentasi, dan yang terakhir adalah tes. E. Teknik pengumpulan data dan analisis data. Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data atau subjek maupun sampel penelitian. Analisis data ialah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Secara garis besar, pekerjaan analis data meliputi 3 langkah yaitu tahap persiapan, tabulasi, penerapan data sesuai dengan pendekatan penelitian. 1. Teknik pengumpulan data dengan contoh instrumen yang digunakan. Saya mengambil contoh dari judul penelitian, pengaruh penggunaan metode eksperimen terhadap prestasi belajar IPA siswa kelas 4 SD Negeri 3 Purbalingga Lor. Di mana teknik pengumpulan data ini menggunakan teknik pengumpulan data tes, observasi, dan dokumentasi. Dan instrumen penelitiannya yaitu lembar tes, observasi, dan lembaran dokumentasi. Yang kedua adalah teknik pengolahan data secara deskriptif. Analisis data deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari kelompok yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis. Yang ketiga adalah teknik pengolahan data secara inferensial, yaitu analisis data inferensial bertujuan untuk mengambil kesimpulan yaitu dengan cara pengujian hipotesis yang telah diajukan. F. Langkah kegiatan atau prosedur penelitian. Yang pertama, tahap perencanaan, yang terdiri dari mengidentifikasi masalah atau mencari permasalahan, merumuskan masalah, mengadakan studi pendahuluan, merumuskan hipotesis, menentukan sampel penelitian, dan menyusun rencana penelitian. Tahapan atau prosedur yang kedua adalah tahap pelaksanaan penelitian. Pada tahap ini, ada 2 langkah yaitu pengumpulan data dan analisis data. Yang ketiga, laporan penelitian, yaitu bentuk dan sistematik laporan penelitian dapat berupa artikel ilmiah, laporan skripsi, tesis, atau disertasi. Tahap laporan penelitian ini merupakan tahap akhir dalam sebuah proses penelitian. Baik, sekianlah dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.